Ya, apa kabar pemirsa? Kita kembali berjumpa dalam program TVR 09 bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Bersama saya Angga Noktar ini pemirsa, dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda berita seputar kinerja dari DPR RI, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya yang ada di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, terkait dugaan pelecehan seksual oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia terhadap sesama mahasiswi, Komisi 10 DPR RI desak pihak kampus segera mengambil langkah tegas, transparan, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dugaan pelecehan seksual oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia terhadap mahasiswi menjadi perhatian publik. Informasi terkait kasus tersebut turut beredar di media sosial. Komisi 10 DPR RI mendesak pihak kampus segera mengambil langkah tegas, transparan, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, lalu Hadrian Irvani mengatakan, penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan telah diatur dalam Permendikbudristek nomor 55 tahun 2024. Dalam permen tersebut, setiap kampus diwajibkan membentuk satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan. Ia menekankan pentingnya penegakan aturan secara tegas tanpa pandang bulu. Untuk itu, tidak boleh ada pihak yang dilindungi apabila terbukti melakukan pelanggaran. Melalui Permendikbudristek nomor 55 tahun 2024 itu jelas dikatakan bahwa kampus harus menyiapkan satgas pencegahan tindakan kekerasan yang ada di lingkungan pendidikan, termasuk di kampus. Oleh sebab itu mekanisme pelaporan, sanksi, dan sebagainya itu ada di situ. Ya tentu mekanisme itu ada di UI, aturan-aturan saya rasa harus ditegakkan dengan tegas. Kemudian ya tentu ini harus dibuka setransparan mungkin, tidak boleh ada yang dilindungi ketika itu memang betul-betul terbukti. Karena ini mencoreng dunia pendidikan kita. Sebelumnya, dugaan pelecehan ini melibatkan 16 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam sebuah grup percakapan. Dalam tangkapan layar yang beredar, terdapat narasi bernuansa pelecehan seksual yang menyasar mahasiswi hingga dosen. Bondan dan Fuad, TVR Parlemen melaporkan. Penyusunan rancangan undang-undang tentang masyarakat adat terus didalami Badan Legislasi DPR RI dengan menghadirkan sejumlah akademisi untuk memberikan masukan terhadap materi rancangan undang-undang tersebut. Penyusunan rancangan undang-undang tentang masyarakat adat terus didalami Badan Legislasi DPR RI. Dalam rapat dengar pendapat umum, Balik DPR RI mengundang sejumlah akademisi untuk memberikan masukan terhadap materi rancangan undang-undang tersebut. Wakil Ketua Balik DPR RI, Sturman Panjaitan, menyampaikan masukan dari para akademisi menekankan pentingnya perlindungan hak masyarakat adat, termasuk terkait kepastian wilayah adat serta pemberdayaan ekonomi masyarakat adat. Sturman menambahkan, pembahasan RUU Masyarakat Adat telah diusulkan sejak lama, namun hingga kini masih dalam proses penyelesaian. Hari ini kita menerima masukan dari Profesor Maria, Profesor Susi, sama Pak Joni, dan mereka memberikan masyarakat. Kalau Ibu Susi tadi mengatakan masyarakat adat ini harus diberdayakan keekonomiannya. Sedangkan Ibu Maria lebih cenderung kepada bagaimana mereka jangan sampai mereka tergusur hanya karena aturan yang dibuat setelah mereka di sana. Ya, ini sebenarnya pembahasan ini harusnya sudah mulai 2004 sudah diusulkan. Tetapi memang sampai dengan hari ini belum selesai. Nah, ini saatnya doakan kami agar kami mampu mewujudkan keinginan masyarakat adat di seluruh Indonesia. Balik DPR RI akan terus mendengarkan masukan dari berbagai pihak dalam proses penyusunan RUU Masyarakat Adat agar RUU ini dapat memberikan perlindungan, keadilan, serta kepastian hukum bagi masyarakat adat di seluruh Indonesia. Dwi dan Diva, TVR Parlemen melaporkan. Konflik agraria yang terus terjadi tanpa penyelesaian masih menjadi persoalan serius di berbagai daerah yang dapat memicu ketidakpastian hukum dan keresahan di tengah masyarakat. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap bersama kami di TVR 09. bahwa saya
Demi Allah, saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danida. Pemirsa, kembali bersama kami di TVR 09. Pemirsa, Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI memastikan akan memperkuat fungsi pengawasan dan mendorong percepatan penanganan konflik agraria. Konflik agraria yang terus terjadi tanpa penyelesaian masih menjadi persoalan serius di berbagai daerah dan dapat memicu ketidakpastian hukum serta keresahan di tengah masyarakat. Badan Aspirasi Masyarakat atau BAM DPR RI memastikan akan memperkuat fungsi pengawasan dan mendorong percepatan penanganan konflik agraria. Wakil Ketua BAM DPR RI, Adian Napitupulu menyampaikan, BAM saat ini menunggu hasil kerja Panitia Khusus Agraria yang telah dibentuk DPR RI sebagai bagian dari upaya penyelesaian secara menyeluruh. Namun di sisi lain akan mengambil langkah aktif dengan menyurati komisi-komisi terkait agar segera mengambil tindakan terhadap berbagai konflik yang terjadi sehingga persoalan tidak terus berlarut tanpa kejelasan. Adian menekankan, BAM tidak hanya berhenti pada fungsi menerima aspirasi masyarakat, melainkan dapat diperkuat kewenangannya agar mampu berperan lebih jauh dalam penyelesaian berbagai persoalan rakyat. Tapi dalam konteks pengawasan, kita akan menyurati komisi-komisi terkait dengan konflik-konflik agraria untuk segera mengambil tindakan yang dianggap perlu dan harus. Karena kita tidak bisa membiarkan konflik itu berlanjut, berlarut-larut tanpa ujung. Artinya menurut saya itu jadi kepentingan kita. Sisi lain kita dari Badan Aspirasi Masyarakat mau meminta agar kewenangan kita ditambah dong. Tidak cuma mendengarkan mereka tapi bisa melakukan sesuatu lebih jauh lagi. Lebih lanjut, Adian berharap pimpinan DPR RI dapat memberikan dukungan terhadap penguatan peran BAM sehingga mampu menjadi jembatan antara aspirasi rakyat dan kebijakan negara. Menurutnya, dengan kewenangan yang lebih luas, BAM dapat berkontribusi lebih signifikan dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat secara lebih cepat dan terarah. Tegar Aziz, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, pemerintah dan DPR RI terus berupaya memperbaiki regulasi di sektor peternakan melalui revisi Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk keadilan peternakan rakyat. Pemerintah dan DPR terus berupaya memperbaiki regulasi di sektor peternakan melalui revisi Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Berkaitan dengan itu, Komisi 4 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama akademisi dan pakar, termasuk dari Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Para ahli menyoroti kondisi puluhan tahun peternak rakyat yang mengalami kesulitan dan hampir mati suri akibat persaingan tidak seimbang dengan perusahaan besar. Sistem usaha terintegrasi milik korporasi otomatis membuat proses produksinya lebih efisien, masif, dan murah, sehingga berpotensi mematikan peternak kecil. Akademisi menyarankan adanya pembagian peran yang jelas. Perusahaan besar diminta untuk fokus pada sektor industri pengolahan dan pemasaran. Sedangkan kegiatan budidaya atau on-farm diserahkan sepenuhnya kepada peternak rakyat. Jadi saran mereka untuk perbaikan undang-undang mengenai peternakan adalah supaya perusahaan-perusahaan besar atau integrator ini udah fokus saja di dua subsektor, yaitu di industri pengolahan dan pemasarannya. Sedangkan untuk budidayanya atau peternakan ayamnya atau on-farmnya diserahkan ke rakyat. Nah tentunya para pengusaha besar tadi dan pemerintah harusnya meningkatkan kapasitas peternakan rakyatnya itu melalui pelatihan, pendidikan, penyuluhan begitu. Dengan kerjasama semacam itu kita tidak membenturkan antara korporasi atau perusahaan besar dengan UMKM, justru direkat dengan kerjasama yang win-win ya. Komisi 4 DPR RI memastikan seluruh masukan dari pakar dan guru besar ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses penyusunan revisi undang-undang. Julian, TVR Parlemen melaporkan. Tim pengawas perlindungan pekerja migran Indonesia telah menyusun roadmap pengawasan pekerja migran dengan menggabungkan berbagai unsur mitra kerja agar problem P2MI non-prosedural tidak terus berulang. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsurizal dengan tim pengawas perlindungan pekerja migran Indonesia atau P2MI telah melakukan serangkaian rapat untuk menyusun roadmap pengawasan. Fokus utamanya adalah menggabungkan berbagai unsur mitra kerja agar problem PMI non-prosedural tidak terus berulang. Salah satu poin krusial yang dibahas adalah terkait pengurangan pengiriman domestic worker atau pekerja rumah tangga tanpa keahlian. DPR RI mendorong program prioritas seperti SMK Go Global dan pelatihan skill worker melalui P2MI. Tujuannya agar negara hadir dalam memastikan keamanan PMI sejak dari sebelum keberangkatan. Tim UAS DPR RI juga mengawasi ketat setiap celah yang sering dimanfaatkan oknum untuk memberangkatkan pekerja secara ilegal. Kita ini menjaga tidak dululah menempatkan yang domestic worker, ya, yang mereka hanya datang ke sana juga kepastian kerjanya tanpa skill worker harus dikurangi. Makanya sekarang negara hadir dengan berbagai program, ada SMK Go Global, kemudian juga bagaimana persiapan secara skill ini yang dilakukan oleh P2MI. Nah, kita mengawasi semua program-program prioritas terkait penanganan untuk pekerja migran ini. Betul-betul kita akan sasar dari awal pemberangkatan supaya tidak terjadi. Dan tidak ada lagi namanya oknum-oknum yang memberangkatkan dan membuka pintu keluar PMI bisa berangkat tanpa prosedur. Total PMI di luar negeri saat ini mencapai 4,3 juta orang dengan mayoritas bekerja di sektor domestik dan perkebunan. Sebanyak 54% dari total PMI memilih bekerja di Hong Kong dan Taiwan. Bani, TVR Parlemen melaporkan. Hutan Indonesia merupakan aset strategis dunia yang memiliki peran vital dalam menjaga keseimbangan iklim global serta keanekaragaman hayati. DPR RI menilai keberadaan hutan tidak hanya sebagai kekayaan nasional, tetapi juga sebagai tanggung jawab bersama yang harus dikelola secara berkelanjutan dan bijaksana. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan saat lagi. Tetaplah bersama kami di TVR 09. Apa kata rugi itu? Nggak boleh. Jadi harus zero mistake sini BPKH ya, Pak? Ya harus. Kenapa? Harus untung. Harus. Mengapa dikira perlu nih Pak Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji ini direvisi? Jadi undang-undang sebelumnya itu memasrahkan pengelolaan keuangan haji memang diinvestasikan ke sektor-sektor yang risikonya rendah, misalkan di sukuk dan lain sebagainya. Nah, kalau dilihat dari perkembangan dinamika sekarang itu, saya kira sudah tidak cukup lagi. Harus ada investasi langsung. Nah, investasi langsung ini dibatasi kepada ekosistem haji. Jika memang investasi yang ditanamkan oleh BPKH ini nantinya merugi, siapa yang bertanggung jawab? Ya jangan merugi. Nggak ada jalan lain, nggak apa kata rugi itu. Nggak boleh. Jadi harus zero mistake sini BPKH ya, Pak? Ya harus. Kenapa? Karena harus untung. Harus. Untuk apa kita membahas undang-undang tetapi memberikan kewenangan yang lebih tapi tidak memberikan kemanfaatan bagi jamaah. Nah, itu kan juga poin yang penting juga bagi DPR kan.
Nah, sejauh mana teman-teman BPKH itu nanti memang betul-betul orang yang mumpuni, Pak. Bukan hanya sekedar semata-mata quote and quote political appointee, nggak bisa lagi, Pak. Kalau tidak ya sudahlah, tidak usah BPKH. Kembalikanlah udah Kementerian Haji dan Umroh aja. Buat apa kita menggaji 500 miliar buat BPKH per tahunnya? Apakah ada jaminan bahwa biaya yang dibebankan oleh jemaah ke depan akan lebih ringan dengan adanya undang-undang ini? Hanya di TVR Parlemen. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Kembali bersama kami di TVR 09. Pemirsa, di tengah tantangan perubahan iklim dan tekanan eksploitasi, penguatan regulasi serta pengawasan menjadi kunci untuk memastikan kelestarian hutan tetap terjaga. Dan kini DPR RI mendorong sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan juga dunia usaha dalam menjaga hutan Indonesia sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang. Dan mari kita simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen. Berikut ini. Indonesia menegaskan perannya sebagai salah satu kunci dalam upaya global menghadapi perubahan iklim. Dari Washington DC, Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menyampaikan, kekuatan hutan tropis Indonesia menjadikannya aset strategis dunia. Dalam forum internasional bertajuk Towards High Integrity Carbon Markets in Indonesia, Progress and Prospects, Sari menegaskan komitmen Indonesia dalam membangun pasar karbon yang transparan, kredibel, dan berintegritas tinggi. Sebagai pemilik salah satu hutan tropis terbesar di dunia, Indonesia menyimpan potensi besar sebagai paru-paru bumi, sekaligus penyerap karbon global. Lebih dari itu, kekayaan alam berupa hutan, tanah, dan mangrove menjadikan Indonesia sebagai pusat strategis penyimpanan karbon. Potensi ini, jika dikelola secara optimal, dapat membuka peluang investasi hijau bernilai miliaran dolar Amerika Serikat. Our forests do not just breathe for Indonesia. They breathe for the world. However, being a tropical powerhouse brings with a profound dual reality, opportunity and responsibility. The opportunity, by quantifying the carbon sequester in our ecosystem, we can unlock billions in green financing to fund our national development. Krisis iklim bukan sekedar isu akademis. Dampaknya telah dirasakan langsung di berbagai daerah di Indonesia. Dari perubahan pola cuaca hingga meningkatnya resiko bencana. Melalui forum tersebut, Indonesia mengajak kolaborasi lintas sektor, baik pemerintah maupun organisasi internasional, untuk memastikan pasar karbon Indonesia memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan berkontribusi bagi masa depan bumi. Pemirsa, jalan pagi merupakan kebiasaan sederhana yang dapat memberikan dampak besar bagi kualitas hidup kita sehari-hari. Nah, ini kita bersepakat bahwa meski terlihat sepele, jalan pagi memiliki berbagai manfaat, baik untuk kesehatan fisik maupun mental. Dan setidaknya ada 5 alasan kenapa jalan pagi dapat mengubah harimu, mulai dari meningkatkan energi hingga memperbaiki mood. Informasinya akan kami hadirkan saat lagi, tetaplah di TVR 09. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen.
Medang, Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Kembali di TVR 09. Jalan pagi kini dapat membantu melancarkan peredaran darah, menyegarkan pikiran, serta meningkatkan konsentrasi dalam menjalani aktivitas. Dan kebiasaan ini juga dapat membantu menjaga kesehatan jantung, meningkatkan daya tahan tubuh, dan juga membangun rutinitas positif. Dan gini tanpa lama-lama lagi permisa, kita akan saksikan bersama 5 alasan kenapa jalan pagi bisa ubah hari Anda dalam segmen Intips, Informasi, dan Tips berikut ini. Buat kamu yang sering bilang, aku mau sehat tapi nggak ada waktu buat olahraga, coba deh mulai dari langkah paling sederhana, jalan pagi. Ya, jalan pagi, kegiatan yang sering dianggap receh ini ternyata punya segudang manfaat buat tubuh dan pikiran. Banyak penelitian ilmiah sudah menunjukkan bahwasannya cuma dengan berjalan ringan di pagi hari, tubuh kita menjadi lebih sehat, lebih fokus, dan lebih bahagia. Jadi, Intips kali ini akan membahas 5 manfaat jalan kaki di pagi hari yang mungkin selama ini kamu anggap sepele, padahal efeknya dahsyat. Setelah tidur berjam-jam, tubuh kita masih dalam mode istirahat. Otot belum aktif, jantung dan paru masih kerja santai. Makanya ketika kamu langsung bangun terus kerja atau ngerjain aktivitas berat, badan sering terasa berat atau ngantuk lagi. Nah, jalan pagi itu ibarat tombol start buat mesin tubuh. Setiap langkah merangsang jantung buat pompa darah lebih cepat, ngirim oksigen segar ke seluruh tubuh. Hasilnya, kamu bakal merasa lebih segar, rileks, dan siap menghadapi hari. Jadi, buat kamu yang suka ngerasa lemas pagi-pagi, mungkin bukan kurang tidur, tapi kurang gerak. Tahu nggak, dalam satu sesi jalan pagi 30 menit, tubuh kamu melepas endorfin, hormon yang bisa meningkatkan rasa senang dan mengurangi stres. Itu kenapa banyak orang bilang setelah jalan pagi, badan rasanya enteng banget dan mood jadi bagus sepanjang hari. Penelitian dari Harvard Health juga menunjukkan bahwa aktivitas ringan di pagi hari meningkatkan aliran darah ke otak yang berarti fokus dan konsentrasi juga ikut naik. Jadi buat kamu yang banyak deadline atau harus kerja pagi-pagi, jangan cuma ngandelin kopi ya. Coba langkahin kaki dulu keluar rumah. Siapa tahu inspirasi dan semangatmu muncul bareng sinar matahari pagi. Banyak orang mikir untuk punya jantung sehat itu harus olahraga berat. Padahal, menurut penelitian di British Journal of Sports Medicine, jalan 30 menit setiap hari saja sudah cukup untuk menurunkan resiko penyakit jantung sampai 19%. Karena jalan pagi meningkatkan sirkulasi, menjaga kolesterol, dan melatih kapasitas paru-paru. Gak heran kalau banyak dokter menyarankan aktivitas ini untuk segala usia, dari anak muda sampai lansia. Yang paling keren, metabolisme tubuh kamu juga jadi lebih aktif. Kalori kebakar, gula darah lebih terkontrol, dan tubuh akan terasa lebih fit sepanjang hari. Makanya, jalan pagi itu bukan cuma soal langkah, tapi soal menjaga irama hidup biar tetap sehat. Pernafasan dalam, langkah yang teratur, angin sejuk pagi, itu semua kombinasi sempurna untuk mengurangi stres. Banyak penelitian menunjukkan jalan di alam terbuka, entah itu di taman, pinggir jalan yang hijau, atau dekat pantai, dapat menurunkan kadar kortisol dalam darah. Hormon ini adalah penyebab utama tubuh mudah tegang dan capek. Jadi, kalau kamu lagi penuh tekanan atau banyak pikiran, daripada nongkrong di kafe sambil overthinking, coba deh jalan sendiri pagi-pagi.
Rasakan suara burung, sinar matahari, dan angin yang menyentuh kulit. Percaya deh, setelah itu kamu bakal merasa lebih tenang dan lega. Kedengarannya aneh ya, aktivitas pagi tapi pengaruhnya kerasa sampai malam. Ternyata itu benar, paparan cahaya matahari pagi mengatur ulang jam biologis tubuh atau yang disebut dengan ritme sirkadian. Menurut Sleep Health Journal, orang yang terbiasa jalan pagi cenderung punya pola tidur lebih teratur dan lebih dalam. Karena di siang hari tubuh merekam energi dan cahaya dari aktivitas pagi, sehingga mengetahui kapan saatnya mati lampu secara alami di malam hari. Hasilnya, tidur lebih nyenyak, bangun lebih segar, dan tentu hidup lebih sehat. Jadi, kalau sehat itu bisa dimulai dari satu langkah kecil, kenapa nggak coba mulai hari ini? Nggak perlu lari maraton, nggak perlu alat mahal, cukup keluar, hirup udara pagi, dan langkahin kakimu perlahan. Karena setiap langkah kecil punya makna besar buat tubuh dan juga pikiranmu. Yuk bangkit lebih pagi besok dan rasakan sendiri bedanya. Dan di penghujung acara kami hadirkan agenda DPR RI Senin 20 April 2026. Nah, ini di pukul 10 waktu Indonesia Barat, Komisi 1 DPR RI akan menggelar rapat dengar pendapat Panitia Kerja Ruang Digital. Dan juga masih di pukul 10 waktu Indonesia Barat, di sini Komisi 2 DPR RI akan menggelar rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan pembahasan pengawasan administrasi kependudukan. Tentunya juga sejumlah agenda serta kegiatan DPR RI lainnya dapat Anda akses di website kami di tvrparlemen.dpr.go.id atau melalui kanal YouTube kami di TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Saya Anggun Oktarini, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.